Yo, halo guys. Tapi sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini biar kalian gak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar channel ini semakin dikenal banyak orang ya, cuy. Oke, dan juga komentar kalian sangat gua butuhin untuk ngebangun channel ini menjadi lebih baik lagi tentunya. Dari yang gua lihat kok banyak banget ya gitu yang nonton tapi nggak subscribe gitu loh. Nggak ada salahnya pencet tombol subscribe karena subscribe itu gratis kok. Dan dengan pencet tombol subscribe berarti kalian mendukung channel ini menjadi lebih baik lagi dan membuat gua semakin semangat untuk update terus ke depannya. Karena dukungan kalian adalah semangat untuk gua terus berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, kita langsung lanjut aja ke ceritanya. Mahoka Koko no Retosei volume ke-27 chapter ke-6. Oke guys, sebelum gua lanjutin, gua bakal ngasih tahu kalian dulu ya. Chapter 6 ini karena dia cukup panjang, jadi gua pisah jadi dua bagian ya. Yaitu chapter 6 bagian pertama dan chapter 6 bagian kedua. Oke guys, gua bacain langsung ya. Chapter 6 bagian pertama. 8 Juli 2097 pukul 0.00 pagi waktu Jepang. Armada Timur Jauh Uni Soviet baru meninggalkan pelabuhan Vladivostok. Armada Uni Soviet baru mendekat. Setelah berita ini, banyak perusahaan dan lembaga pendidikan yang berlokasi di wilayah di pantai laut Jepang mengambil langkah-langkah untuk menangguhkan pekerjaan dan pembelajaran. Orang-orang tinggal di sepanjang pantai di Sanin, Hokuriku, dan Tohoku diperintahkan untuk disarankan mempersiapkan evakuasi ke tempat penampungan. Daerah di sekitar kota juga didorong untuk tetap waspada. Peristiwa Yokohama yang terjadi setahun sebelumnya adalah peristiwa mendadak, tidak ada waktu untuk mempersiapkan, dan orang-orang tidak takut dengan pasukan yang mendekat sampai setelah fakta itu. Pada saat kebanyakan orang mengetahuinya, semuanya sudah berakhir dan Jepang telah menang. Sebaliknya, kali ini Uni Soviet baru maju secara terbuka, memberikan tekanan besar pada rakyat dan merusak jiwa mereka. Pada waktu Jepang tengah hari, armada Uni Soviet baru berhenti 30 mil laut di barat laut Semenanjung Noto. Itu adalah tempat yang nyaman, terletak di perbatasan dua perairan yang berdekatan. Armada Soviet adalah sebagai berikut. 2 kapal dengan peluncur Fleming sebagai persenjataan utama mereka yang dirancang untuk menyerang sasaran darat. 4 kapal dengan peluncur roket anti pesawat dan anti kapal. 4 kapal dengan senjata untuk memerangi kapal selam dan peluncur roket anti kapal. 12 kapal kecil dalam formasi pertempuran. Sebuah kapal induk dengan 2 kapal perusak sebagai pengawal mengikuti 10 mil laut di belakang sisa armada. Terhadap armada ini, tentara Jepang mengirim 4 kapal dengan peluncur roket anti pesawat dan anti kapal serta 6 kapal peluncur roket anti kapal dan dengan senjata untuk memerangi kapal selam. Selain itu, masing-masing kota terdekat Maizuru, Kanazawa, dan Niigata memiliki 8 kapal kecil yang siap tempur. Kedua belah pihak memiliki kapal selam yang mungkin telah mendeteksi satu sama lain di suatu tempat di bawah air. Persyaratan Uni Soviet baru tidak berubah sejak hari sebelumnya. Mereka menuntut ekstradisi Liu Lili, seorang penjahat perang yang membunuh banyak warga sipil dengan sihir skala besar. Menanggapi permintaan ini, pemerintah Jepang telah menawarkan untuk mengadakan pertemuan di Pengadilan Kriminal Internasional. Mereka telah menanggapi dari sudut pandang hak asasi manusia dengan menyatakan bahwa pengadilan Uni Soviet baru yang unilateral tidak dapat menerima hak-hak pengungsi. Namun pengadilan pidana internasional tidak berfungsi selama lebih dari setengah abad. Saat ini merupakan organisasi nominal yang meskipun secara teknis ada, tidak memiliki kekuatan apapun. Namun meskipun sikap pemerintah melindungi hak asasi manusia, pemerintah menerima kritik karena membela Liu. Apakah masuk akal untuk membahayakan kehidupan warga demi orang asing? Mereka berdebat. Namun ketika berita itu menunjukkan foto-foto Liu, suara-suara yang menghina pemerintah kehilangan dukungan ketika orang merasa simpati melihat bahwa Liu hanya seorang gadis berusia 14 tahun. Ini mungkin terbantu oleh fakta bahwa Liu adalah gadis yang cantik. Liu Lili masih di pangkalan Komatsu, dan hari ini Ichijo Akane mengunjungi Liu bersama ayahnya, Ichijo Goki, kepala keluarga Ichijo dari Ten Master Clan. Waktu setempat, tanggal 8 Juli sore, Masaki dan Kichijoji berada di Pulau Sado. Mereka tiba di sana pagi-pagi sekali, tetapi bukan karena mereka tidak menyadari pergerakan armada Uni Soviet baru.
Laporan-laporan tersebut mengklaim bahwa musuh mengarah ke barat semenanjung Noto, tetapi Masaki mempercayai pendapat Kichijoji dan sebaliknya menuju ke Pulau Sado, sambil meninggalkan tugas menjaga adiknya, sambil menjaga Liu Lili kepada ayahnya. Masaki dan Kichijoji berdiri di platform pengamatan atas mercusuar yang terletak di pantai utara pulau. Di sana adalah mungkin untuk melihat pendekatan kapal musuh tanpa membiarkan diri mereka terdeteksi dengan mudah. Georgie, akankah mereka benar-benar datang ke sini? Masaki bertanya pada Kichijoji ini sambil melihat cakrawala. Keraguan telah tak terhindarkan merayap ke suaranya. Armada Uni Soviet baru terletak di barat laut semenanjung Noto, di lokasi yang mirip dengan yang diperkirakan oleh laporan itu. Masaki siap untuk mengusir armada ini dengan sangat antusias dengan menggunakan sihir yang baru yang diterimanya kemarin. Tetapi Kichijoji bersikeras bahwa Uni Soviet baru tidak akan menyerang Kanazawa atau Komatsu, melainkan Pulau Sado. Masaki tidak bisa mengabaikan kata-kata sahabatnya. Jadi dia meninggalkan lingkungan Kanazawa dan Komatsu kepada ayahnya dan pergi ke Sado. Namun, jaringan berita dan informasi keluarga Ichijo melaporkan bahwa armada musuh terus berada di laut semenanjung Noto. Mereka harus berbelok ke timur dengan tajam untuk menuju Pulau Sado pada saat ini. Kalau terus begini, sihir baru akan sia-sia. Inilah pemikiran yang terkait dengan ketidaksabaran Masaki. Mereka datang, aku yakin. Menanggapi keraguan Masaki, Kichijoji entah bagaimana masih dipenuhi kepercayaan diri yang tidak wajar. Jarak dari Pulau Sado ke Honshu adalah sekitar 30 km. Dan meskipun pulau ini tidak ada di wajah Jepang, jadi bisa dikatakan itu masih sebuah pulau dan kedekatannya dengan dataran menjadikannya target yang sedikit tidak terduga. Daripada menyerang Hokkaido dan bergerak ke selatan, Pulau Sado menyediakan lebih banyak pangkalan yang efektif untuk menaklukkan bagian tengah Jepang. Saat membuat tempat berpijak, tantangan utamanya adalah memastikan supremasi udara, tetapi itu akan menjadi masalah di mana-mana. Ini masalah serius bagi Jepang, karena meskipun ada serangan dari 5 tahun lalu, hanya ada 1 unit pertahanan kecil yang dikerahkan di sana. Bagaimanapun, Pulau Sado harus memiliki basis untuk mencegat pasukan angkatan laut yang bermusuhan karena situasi khusus. Alasan utama hal itu tidak mungkin karena kepercayaan diri yang berlebihan dari pasukan bela diri dengan pangkalan Niigata di dekatnya. Armada Jepang tidaklah lemah. Uni Soviet baru tidak mau menghadapinya. Meskipun aliansi Asia Besar sudah menyerah, pasukannya tidak sepenuhnya cacat. Itukah sebabnya mereka merencanakan serangan mendadak? Masaki bertanya. Tepat sekali, Masaki. Universitas Sihir Nasional dan 9 sekolah bawahannya semuanya menanggapi pendekatan armada Soviet dengan menutup sekolah tanpa batas waktu, terlepas dari isolasi. Ini bukan karena alasan yang sama dengan lembaga pendidikan konvensional, di mana evakuasi siswa, guru, dan staf lainnya diberi prioritas yang sangat tertinggi. Ini adalah tindakan yang diatur untuk memungkinkan kehadiran mereka di pasukan pertahanan sebagai penyihir sukarela. Tatsuya seharusnya muncul di Brigade ke-101 karena hal ini, tetapi dia malah tinggal di rumah bersama Miyuki setelah mengunjungi Minami di klinik Aoba. Onisama, terima kasih sudah menunggu. Setelah Miyuki selesai membersihkan piring dari makan siang mereka dan berpakaian, dia datang ke ruang tamu untuk mendapatkan Tatsuya. Oke, Tatsuya yang mengikuti situasi saat ini melalui transmisi dan komunikasi data militer mematikan layar dinding dan berdiri. Bersama-sama mereka berjalan ke garasi bawah tanah dan pergi ke klinik Aoba di Chofu dengan mobil favorit Tatsuya. Jalan yang mereka lalui kosong karena invasi Soviet, jadi perjalanan hanya memakan waktu 5 menit. Minami-chan, boleh aku masuk? Silahkan masuk. Minami menjawab dengan penuh semangat. Tatsuya-san, Miyuki-san, terima kasih sudah datang. Saat ini tidak ada yang tidak normal. Ketika mereka memasuki ruangan, Yuka, putri tertua dari Tsukaba, salah satu cabang sampingan dari klan Yosuba, berbicara kepada mereka. Klan Yosuba tidak mendiskriminasi jenis kelamin ketika memilih pewaris, dan dia adalah pewaris cabang Tsukuba. Yuka-san, terima kasih bantuan dari Anda. Tatsuya dan Miyuki telah meminta Yuka untuk menjaga Minami untuk mereka saat mereka makan siang.
Miyuki mengucapkan terima kasih kepada Yuka dalam waktu lampau untuk menunjukkan bahwa mereka sekali lagi mengambil peran untuk menjaga Minami. Dengan senang hati, Yuka bangkit dari sofa saat dia berdiri dari kursi. Sofa itu telah berada di kamar selama 1 minggu. Jumlah waktu Yuka berpartisipasi dalam pertahanan Minami. Aku akan berada di ruang jaga di lantai ini kalau begitu. Nanti aku juga akan pergi ke sana. Dengan sedikit lambaian tangannya di Tatsuya, Yuka meninggalkan kamar. Miyuki bertukar pandangan dengan Tatsuya, dan setelah sedikit ragu, dia duduk di sofa. Sepertinya kamu siap dipulangkan, kata Tatsuya. Persiapan apa saja yang ada, tidak ada cukup bagasi untuk membuatnya sulit. Seperti yang dikatakan Minami, kopir di pintu masuk sangat kecil, dan mengingat dia biasanya bertindak sebagai pelayan, itu tidak mengejutkan. Besok jam 11 kan? Jika penutupan sekolah hanya hari ini, maka hanya aku yang akan menjemputmu di sini, kata Tatsuya. Kenapa membuang waktu sebanyak itu? Seru Minami. Tidak butuh banyak waktu. Minami membuka mulutnya beberapa kali sebelum menutupnya kembali. Tatsuya sama. Tetap saja, dia tidak bisa menekan keinginannya untuk mengajukan pertanyaan. Baiklah, bicaralah. Mendengar itu, Minami menanyakan pertanyaannya. Apa kamu benar-benar tidak pergi ke markas? Apa yang sebenarnya ingin dia tanyakan adalah mengapa kamu ada di sini? Semuanya baik. Mereka mengirim seorang sebagai pengganti saya. Dia tidak bisa meninggalkan lokasi ini kepada orang lain. Dia secara pribadi akan melindungi Minami. Jadi Minami mengerti atas jawaban dari Tatsuya. Penyamaran transportasi berkecepatan tinggi Midway mengikuti kursus kapal induk independensi untuk beberapa waktu. Tetapi mereka akhirnya berpisah ketika Midway berbelok ke selatan dan barat. Kapal menuju area sekitar 90 km selatan semenanjung Boso. Di kapal itu, Regulus, Raymond, Vega, Deneb, dan Spica, dan 20 parasit Stardust semuanya menuju Pulau Miyaki. Apakah mereka sudah mulai? Minoru meskipun masih di pangkalan Zama, dapat merasakan jalannya perubahan kapal transportasi Midway, menandakan bahwa serangan terhadap pabrik reaktor bintang sedang berlangsung. Minoru masih di dalam pesawat angkut USNA. Pesawat itu rusak dan tidak bisa terbang, dan kompartemen kargo menyembunyikan tubuh komandan tersegel dari detasemen bintang ketiga. Kapten Arcturus. Sebagai parasit, Minoru tanpa henti berusaha melepaskan segel pada Arcturus. Dia saat ini pada tahap yang sudah terakhir. Setelah ini kesadarannya harus bangkit. Setelah menyiapkan mantra, Minoru mengirimkannya ke pikiran Arcturus. Urutan sihir interferensi mental yang telah disiapkannya selama beberapa jam terakhir dimasukkan ke dalam tubuh informasi Arcturus melalui tubuh informasi psionik yang menghubungkan tubuh fisik dengan pikiran. Setelah mantra diaktifkan, Minoru merasa pikiran Arcturus terbangun meskipun tubuhnya masih tertidur. Minoru akhirnya merasakan tubuh spiritual Arcturus bereaksi. Yah, sekarang tinggal menunggu waktu sebelum segelnya terlepas di dalam. Berdasarkan pengetahuan warisannya, Minoru berpikir bahwa segel yang retak akan runtuh dari tekanan luar jika cangkangnya tidak diperbaiki. Itu hanya sesuatu yang mengganggunya. Dia telah membangkitkan pikiran pria bernama Alexander Arcturus. Segel pada parasit itu sangat kuat, dan sistemnya berbeda dari mantra Zhou Gongjin dan keluarga Kudo. Jadi dia menggunakan mantra untuk membangkitkan pikiran manusia. Dalam parasit, pikiran manusia yang asli bergabung dengan tubuh parasit. Jadi tidak ada kemungkinan pikiran manusia menolak parasit jika hanya pikiran manusia yang terbangun. Bahkan jika ini terjadi, mereka hanya harus bergabung kembali. Otak Arcturus sudah beradaptasi dengan parasit. Jadi Minoru meyakinkan dirinya sendiri bahwa reaksi yang menolak parasit tidak akan membunuhnya. Menggunakan parade dan Ghost Walker, Minoru menyembunyikan dirinya dan berjalan keluar dari pesawat. Ghost Walker mengatasi kelemahan parade, pembiasan cahaya yang tidak wajar dengan mengalihkan perhatian orang. Tetap tak terlihat, Minoru berjalan melalui gerbang pangkalan dan melintas taman terdekat. Dengan berjalan kaki, sebelum masuk ke sebuah van yang diparkir di seberang jalan. Mobil dibawa dari Nara atas perintah Kudo Makoto, dirancang untuk mengangkut bahan-bahan berharga atau obat-obatan yang membutuhkan kontrol suhu. Sekarang bagaimanapun itu telah diisi dengan boneka parasit yang menyamar sebagai boneka.
Kembali ke scannya Masaki. Masaki dan Kichijoji tidak memiliki kursi atau apapun untuk duduk sementara mereka menunggu di dek observasi mercusuar. Ada CD besar yang berbentuk seperti koper, tapi itu tidak cukup besar untuk diduduki oleh seorang siswa sekolah menengah. Mereka cukup muda, sehingga mereka tidak banyak lelah dari berdiri. Mereka bergerak, seru Kichijoji, sambil menyaksikan pergerakan armada Soviet melalui terminal tablet. Di mana? Masaki berseru. Kapal-kapal kecil berkecepatan tinggi disertai dengan kapal-kapal dengan senjata yang dirancang untuk menyerang sasaran dekat secara bersamaan mulai bergerak ke timur. Mereka memiliki akselerasi mengerikan. Mereka akan mencapai lokasi kami dalam waktu kurang dari 1 jam. Mendengar jawabannya, Kichijoji Masaki menghela nafas dan berkata, diperkirakan kecepatan maksimum sekitar 140 knot. Kira-kira kecepatan yang sama dengan kapal tercepat kami. Aku kira bagaimana dengan kekuatan intersepsi? Kichijoji mulai menggali informasi dari tablet untuk menjawab pertanyaan Masaki. Sepertinya kapal perusak rudal kita menahan kapal perusak musuh dan tidak membiarkan mereka melakukan apapun. Pangkalan penerbangan Komatsu digunakan untuk mencegah pesawat tempur musuh. 8 kapal kecil berangkat dari pangkalan Niigata, tapi hasil yang tidak menguntungkan tidak dapat disangkal. Jadi kita menggunakannya. Iya, Kichijoji mengangguk ke Masaki. Kami akan menanggung operasi musuh. Sebelum serangan Bezobrazov dengan tuman bomba, kamu akan menyerang mereka dengan Ocean Blast-nya Masaki. Iya, aku akan melakukannya. Masaki balas mengangguk menanggapi Kichijoji. Oke guys, di sini terungkap ya yang gue bilangin di bocoran kemarin, bahwa nama sihir terbaru kelas strategisnya untuk Masaki ini adalah Ocean Blast, yang tercipta dari mencontoh cara kerjanya tuman bomba ya, pakai chain castingnya tuman bomba. Dan yang mau tahu selengkapnya tentang bocoran ini, silahkan tonton video gua yang berikutnya di volume-volume sebelumnya ya, atau di chapter-chapter sebelumnya. Oke, langsung kita lanjut lagi. Kita kembali ke scannya Tatsuya dan Miyuki. Tatsuya dan Miyuki masih mengunjungi Minami di klinik Aoba. Meskipun Miyuki bersama mereka, Tatsuya adalah anak laki-laki berusia 18 tahun dan Minami adalah seorang gadis berusia 17 tahun. Jadi Tatsuya lama tinggal di kamar rumah sakit kecil bila dibandingkan dengan sisi rumah Yosuba. Ruang rumah sakit relatif besar untuk kamar rumah sakit, menciptakan suasana yang sangat canggung. Tatsuya pergi ke ruang keamanan untuk menghilangkan perasaan itu. Rumah sakit itu sebagian besar berada di bawah kendali keluarga Yosuba, dan lantai kamar Minami ada untuk orang-orang yang terkait dengan Yosuba. Karena kontrol ini, lantai ini memiliki sistem keamanan tambahan yang dipasang di samping peralatan keamanan yang disiapkan oleh rumah sakit. Tatsuya-san kerja bagus. Ketika Yuka mengatakan dia akan lebih awal, dia sedang menunggu Tatsuya di ruang jaga. Yuka-san, terima kasih atas bantuanmu. Apakah Anda segera diganti? Menurut jadwal aku, tapi aku ingin tetap di sini untuk sementara waktu hari ini. Meskipun kadang-kadang itu membuatnya tampak tidak kekal, Yuka tepat waktu. Dia bukan tipe orang yang bekerja lembur tanpa alasan. Baik, sejujurnya itu akan sedikit membantuku. Tatsuya berterima kasih atas bantuannya, tetapi dia mengerti alasan Yuka untuk tetap tinggal. Dalam situasi saat ini, birokrat Kementerian Pertahanan itu tidak dapat memprioritaskan konflik pribadi. Yuka merujuk pada Shibata Katsuhige ketika dia berkata Kementerian Pertahanan birokrat. Kepala cabang keluarga Yosuba, Shibata, berikutnya, kemampuan bertarung langsung Katsuhige mungkin yang terbaik di antara cabang-cabang samping Yosuba, dan ketidakmampuannya untuk berpartisipasi dalam pertempuran saat ini melawan Minoru karena situasi dengan Uni Soviet baru jelas merupakan pukulan bagi pasukan yang melindungi Minami. Dengar, kamu pikir dia akan menyerang hari ini kan? Yuka membenarkan. Aku hanya tidak tahu persis kapan. Tatsuya menjawab dengan konfirmasi tidak langsung. Aku ingin tahu apakah Kudo Minoru yang menciptakan situasi saat ini. Hampir tidak, meski begitu ada kemungkinan dia tahu tentang itu sebelumnya. Jadi dia mungkin sudah siap. Mereka berdua berharap Minoru akan menyerang hari ini, dan mereka berdua berpikir bahwa kali ini dia akan datang dengan bantuan.
Dia akan datang dengan lebih dari boneka parasit kan? Yuka bertanya. Tatsuya telah belajar dari Fumiya dan Yuka, dari laporannya ke Maya. Tetapi terlepas dari mana mereka mempelajarinya, mereka berdua tahu bahwa Minoru telah mencuri boneka parasit dari keluarga Kudo. Minoru tidak lagi meremehkan kita, jawab Tatsuya samar-samar. Namun, aku bertanya-tanya, apakah kita akan ada trik untuk membagi pasukan kita? Apakah kamu pikir akan ada serangan di Pulau Miyaki? Kami tahu bahwa setidaknya satu anggota Stars adalah parasit, jadi tidak ada peluang kecil untuk itu terjadi, jawab Tatsuya. Lina telah menarik perhatian Tatsuya pada kemungkinan bahwa tanaman di Pulau Miyaki akan diserang, dan Tatsuya bukan satu-satunya dari Yotsuba yang menyadari kemungkinan serangan di Pulau Miyaki. Setelah itu, Lina juga mengkonfirmasi bahwa tentara yang memasuki negara itu melalui Bandara Internasional Kansai adalah Letnan 1 Jacob Regulus dari Stars. Namun, parasit lain yang diusir disegel di Zama, dan sejak itu tidak ada pesawat militer yang terbang dari USNA. Staf lokal harus mampu mengatasi sendiri dengan mempertahankan Pulau Miyaki, lanjut Tatsuya. Tatsuya tidak mungkin tahu bahwa parasit baru telah menembus negara dari pangkalan Yokosuka. Dia juga tidak punya cara untuk mengetahui bahwa tentara yang terinfeksi oleh parasit telah dipindahkan dari pesawat angkut ke kapal angkut berkecepatan tinggi melalui kapal selam. Tak satu pun dari Yotsuba yang mengetahui fakta-fakta ini, bahkan Maya sendiri. Dalam kasus yang ekstrim adalah kemungkinan untuk mengandalkan bantuan Silent Sun atau Anji Sirius. Tatsuya menyimpulkan, baik Tatsuya maupun Yotsuba tidak maha kuasa. Mereka bahkan jauh dari mencapai kemahatuhanan dan tidak tahu seluruh situasinya saat ini. Midway bersandar rendah di permukaan air dan memiliki bentuk panjang, dan karena cepat itu juga agak tersembunyi. Namun bahkan jika dimungkinkan untuk bersembunyi dari deteksi radar, kamera berkinerja tinggi yang terletak di platform stratosfer masih akan mendeteksi mereka. Letnan Regulus, apakah kamu pernah memiliki kamuflase optik yang efektif sebelumnya? Vega bertanya. Faktanya Regulus telah menetralkan sistem pengamatan di sekitar Jepang dengan memodifikasi baik cahaya, tampak dan semua gelombang elektromagnetik lain di sekitar kapal, memberikan kamuflase optik yang sangat kuat. Mantra ini diberikan kepada kita oleh Kudo Minoru untuk memastikan keberhasilan operasi ini, jawab Regulus dengan jujur. Secara alami, parasit tidak dapat menyimpan rahasia dari rekan-rekannya, tetapi mereka, jika itu mungkin, bahkan Regulus terlalu terkejut dengan sihir barunya untuk berpikir tentang penipuan ini. Keterampilan sihirmu meningkat secara dramatis setelah diberi urutan sihir tunggal. Pertanyaan Spica adalah pertanyaan yang Regulus tanyakan pada dirinya sendiri. Bukan karena kita parasit, pikiran kita terhubung. Jadi mungkin ketika kita berbagi urutan sihir satu sama lain, kita juga berbagi keterampilan dalam menggunakannya. Bukankah itu aneh? Raimon menyela. Apa yang aneh tentang itu? Regulus bertanya. Ketika seseorang penyihir menjadi parasit, mereka cenderung berspesialisasi dalam sihir yang sama, seperti sebelumnya. Raimon memiliki lebih banyak pengetahuan tentang ini daripada yang lain karena penggunaannya Helios Jalf. Bukankah itu karena kita menjaga kepribadian? Raimon menggelengkan kepalanya atas pertanyaan Deneb. Aku tidak meragukan individualitas parasit, tapi kami, parasit, adalah bagian dari keseluruhan. Dengan kata lain, aku berbicara tentang pembagian kerja. Apa kamu mengatakan itu sebabnya berbagi keterampilan itu aneh? Kali ini dia mengangguk pada pertanyaan Regulus. Memberikan parasit lain kemampuan untuk menggunakan skill seseorang seperti menggunakan skill seseorang melalui parasit. Jadi ini aneh. Sekali lagi Minoru aneh untuk parasit. Dia sangat berbeda. Aku tidak suka ini. Vega bergumam setelah dia mendengar alasan dari Raimon. Sepertinya Kudo Minoru menggunakan Regulus sebagai alat, pikirnya. Saat ini fokuslah pada keberhasilan pelaksanaan misi ini. Terlepas dari sifat sihir kamuflase optik, itu terbukti bermanfaat dengan memungkinkan kita untuk mendekati Pulau Miyaki. 5 parasit yang hadir mengerti apa yang dimaksud Vega. Tanpa mengatakannya, mereka semua ada di sana, dan Minoru tidak ada. Minoru tersenyum kecut saat diusir dari Zama ke Chofu dengan fun yang dia terima dari keluarga Kudo. Meskipun senyum yang indah dan menyihir milik Minoru
citra Zogongjin masih ada di wajahnya. Kecurigaan Vega pada kapal angkut ternyata benar. Untuk memastikan keberhasilan misi sabotase Stars, Minoru menggunakan sihir kamuflase optik melalui Regulus. Regulus percaya dia menggunakan sihir itu sendiri, tetapi faktanya Minoru mengendalikan sihir itu. Tidak peduli pengetahuan yang dimiliki Zogongjin, Minoru tidak akan bisa melakukan ini jika dia mencobanya pada seseorang. Dia bisa saja membuat boneka seperti Guji, tetapi akan sulit untuk membuat boneka bertindak seolah-olah itu memiliki kehendaknya sendiri. Namun, tidak seperti manusia, parasit memiliki pikiran yang sama, yang mengaburkan ego mereka, sehingga Minoru dapat menggunakan Regulus sebagai media untuk mengaktifkan sihir. Dia tidak membantu Regulus dan yang lainnya karena mereka adalah seorang parasit. Dia membantu mereka karena tindakan mereka akan memberinya kesempatan untuk menculik Minami. Tetap saja, bantuan berjalan dua arah, meskipun kurangnya perasaan. Itu adalah hubungan yang saling menguntungkan dan tidak ada yang berubah. Mereka saling membantu untuk mencapai tujuan mereka masing-masing. Dia tidak peduli apa yang mereka pikirkan tentang dia. Karena begitu, mereka akan mengasingkan diri dari satu sama lain begitu mereka mencapai tujuan mereka masing-masing. Minoru merasakan angin sepoi-sepoi ketika mobil memasuki Chofu. Van tempat dia berada penuh dengan boneka parasit. Tidak sendirian. 5 mobil dengan merek dan model yang sama menuju ke tujuan yang sama pada rute yang berbeda. Minoru tahu ini melalui informasi kontrol lalu lintas dan bukan jalur komunikasi psikis dengan boneka parasite. Terlepas dari kekuatannya, teknologi modern masih adalah nyaman. Minami-san, tunggu aku. Yang tersisa hanyalah menunggu. Saat yang nyaman, Minoru berharap sabotase pabrik reaktor Stars setidaknya akan berhasil sebagian, karena ia membutuhkan gangguan yang sangat baik. Ketika Minoru tiba di Chofu, Minami telah mengganti pakaian rumah sakitnya dengan pakaian sehari-hari dan meninggalkan kamarnya bersama Miyuki. Ketika sepenuhnya mereka duduk saling berhadapan di seberang meja di ruangan kunjungan, ada sebuah tablet. Terminal ini menampung semua buku teks tahun kedua untuk SMA pertama. Di atas memperjelas apa yang mereka lakukan. Miyuki membantu Minami dengan studinya. Minggu lalu mengadakan ujian akhir untuk semester pertamanya. Minami yang tidak mengambil karena keadaan khusus menerima hak untuk mengambil ujian secara terpisah ketika dia kembali. Namun dia masih perlu memahami konten yang dia lewatkan. Dia tidak punya waktu untuk belajar selama paruh pertama bulan rawat inapnya. Jadi sekarang dia harus mengganti waktu yang telah hilang. Tidak dapat mendengar desahan Minami yang menyakitkan, Miyuki memutuskan untuk mengambil peran sebagai guru dan membantu Minami. Di mercusuar di Pulau Sado, Masaki mengarahkan alat pembidik CAD Ocean Blast di laut. Komunikasi sekarang harus dibangun. Mendengar Kichijoji, Masaki memutar perangkat yang mengarah ke kiri. Aku melihat mereka, hanya ada 6 garis kapal. Apakah di sana ada 12? Aku harus memperbaiki pangkalan. Aku akan melakukannya sekarang. Kichijoji menggunakan terminal tablet yang dihubungkan dengan kabel ke monitor dan konsol untuk menyesuaikan gambar yang diproyeksikan oleh kacamata Masaki. Tidak apa-apa sekarang. Tetap awasi pada posisi ini, kata Kichijoji ketika dia keluar dari terminal informasi yang lain. Dengan menggunakan ini, ia mengirim pesan terenkripsi yang sudah ditulis sebelumnya ke pangkalan Kanazawa sambil membaca, meminta izin untuk melakukan serangan. Kichijoji melihat sosok kapal yang bergerak ke utara dari pandangan pinggirannya. Kapal perang berkecepatan tinggi dari pangkalan Niigata masih mempercepat, dan kecepatan mereka saat ini adalah lebih dari 50 knot. Georgie, Masaki berteriak dengan nada mendesak. Belum. Kichijoji menyuruh Masaki untuk menunggu karena mereka belum menerima izin untuk menyerang. Tapi sudah waktunya. Tidak. Kichijoji mencoba menahan Masaki yang tidak sabar untuk menyerang tanpa izin. Namun pada saat itu wajah mereka membeku. Pada saat bersamaan, di balik cakrawala, tepat di atas kapal-kapal yang bersahabat, tanda-tanda sihir menyebar muncul. Baik Kichijoji dan Masaki ingat gelombang pesion dari sihir 3 bulan lalu yang menyebabkan ledakan di atas laut. Pada saat itu, Ichijogoki terlalu memaksakan area perhitungan sihirnya, mencoba untuk memblokir sihir. Suara ledakan meraung dan air menyebur ke atas. Itu adalah tuman bomba.
Kichijoji diam-diam mengangguk pada pertanyaan Masaki sebelum mencoba untuk mengklarifikasi status kapal sekutu melalui terminal informasi yang terhubung ke CID Masaki. Namun dalam periode waktu yang singkat sejak dia terakhir memeriksanya, data dari semua 8 kapal yang dikirim oleh pangkalan Niigata telah berhenti ditransmisikan. Georgie, tolong bantu dengan membidik lagi. Masaki mengenakan kacamata kembali dan mengarah ke arah yang sama. Pada saat yang sama, sebuah pesan tiba di terminal Kichijoji. Serangan diizinkan. Pikirannya mengutuk keraguan dari pasukan pertahanan diri. Kichijoji sekali lagi membawa konvoi kapal musuh ke monitor. Masaki, jangan lupa waktu tunda. Fokus pada frame yang diprediksi. Kichijoji berteriak untuk mengingatkan Masaki tentang jeda waktu sebelum aktivasi, sebelum memperhatikan beberapa kapal lain di monitor. Sepertinya ada kapal nelayan 20 km ke utara. Pindahkan pandangan itu lebih jauh ke selatan atau kamu akan menenggelamkannya. Mengkoreksi itu sehingga kapal perang paling utara ada di perbatasan area target. Masaki merespon. Masaki menarik pelatuk. Setelah menyesuaikan ruang lingkup, urutan aktivasi yang disimpan di komputer dihitung ulang berdasarkan dimensi target dan koordinat. Data yang dihasilkan dikonversi ke urutan aktivasi sebelum dikirim ke batu induksi. Batu induksi mengubah data menjadi sinyal psionik dan melepaskannya. Area perhitungan sihir Masaki mengambil urutan aktivasi dan membangun urutan sihir. Waktu tunda sekitar 1 detik. Konvoi kapal musuh melaju kencang, melintasi laut dengan kecepatan sekitar 120 knot atau sekitar 60 meter per detik. Posisi mereka saat ini sangat cocok dengan frame yang diprediksi. Selesai, Masaki berteriak pada saat yang sama. Sihir itu diproyeksikan. Area berbentuk lingkaran berisi semua kapal musuh dipenuhi dengan urutan sihir. Segera setelah selesai penyalinan selesai, semua urutan secara bersamaan menimpa fenomena di sekitarnya. Permukaan laut di daerah target diuapkan untuk kedalaman 3 meter. Ini adalah hasil dari menggunakan rapture dengan chain casting. Ini adalah sihir kelas strategis yang baru yang bernama Ocean Blast. Air berubah menjadi uap yang mengembangkan dengan cepat, menyebabkan ledakan ketika molekul-molekul air itu bertambah cepat. Ledakan berkekuatan tinggi ini meledakkan 12 kapal Uni Soviet baru. Dengan demikian, serangan Uni Soviet baru di Pulau Sado berakhir dengan kegagalan. Tentara Jepang mengorbankan 8 kapal. Tetapi karena Ocean Blast-nya Masaki, seluruh kelompok kapal khusus yang dikirim oleh armada Uni Soviet baru telah dihancurkan. 8 Juli 2097 pukul 14.07, Ichijo Masaki menjadi penyihir kelas strategis yang baru. Pulau Miyaki, pantai timur laut. Lina berada di pusat pengembangan CID yang telah dibuka bulan lalu. Pengujian sihir dengan penyihir diperlukan ketika pengembangan CID dan semakin tinggi spesifikasi CID yang dikembangkan semakin tinggi persyaratan keterampilan untuk penyihir. Bahkan tidak layak disebut bahwa Lina adalah penyihir kelas dunia, dan ini membuatnya menjadi penguji yang sangat berharga bagi para pengembang. Namun membangun hubungan yang bersahabat dengan orang-orang di sekitarnya bukanlah hal yang aneh, mengingat situasinya. Dia tidak punya alasan untuk mengeluh karena CID barunya yang disediakan oleh Tatsuya lebih efisien daripada yang dia miliki sebelumnya. Tetapi dia masih sedikit tidak puas ketika melarikan diri dari USNA. Dia meninggalkan persenjataannya, senjatanya yaitu adalah Brionac, di gudang senjata Stars. Dia tidak bisa membawa perangkat itu dalam misi tanpa izin dari staf umum. Jadi dia tentu saja tidak bisa membawanya ke Jepang. Brionac beroperasi berdasarkan teori FAE, tetapi Tatsuya telah mengkonfirmasi kepada Lina bahwa ia memahami teori tersebut. Dia berada di pusat pengembangan dengan niat ini. Jadi hari ini juga dia dengan antusias menanggapi permintaan para pengembang dengan harapan bahwa kesempatan akan datang bahwa dia bisa membuat mereka membuat senjata. Wah, Lina berteriak, terpana pada gelombang psionik bergelombang yang tidak terduga. Apa itu tadi? Gelombang itu tidak memiliki kekuatan yang signifikan, tetapi dia merasakan perasaan yang tidak menyenangkan di sekelilingnya, menyerupai tikaman di punggung karena keterkejutan. Lina bukan satu-satunya yang merasakan gelombang. Penyihir lain di ruang teknik mengerutkan kening.
Apakah Pesion berlebihan ini mencoba mengaktifkan sihir skala besar? Tetapi untuk memiliki kekuatan sebesar ini, sumbernya haruslah sihir kelas strategis. Situasi internasional saat ini, kemungkinan besar itu adalah teman bomba atau Thunderclap Tower. Tetapi tak satu pun dari penyihir yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan sihir itu akan menghabiskan kekuatan mereka seperti seorang pemula. Apakah ini adalah orang baru? Tiba-tiba Lina teringat sesuatu. Ketika seseorang menggunakan sihir untuk pertama kalinya, dispresi Pesion yang terbuang membuat pengalaman penyihir menjadi jelas. Apakah ini sihir yang dikembangkan oleh kelas strategisnya Tatsuya? Lina sampai pada kesimpulan yang benar, tetapi dia tidak punya cara untuk memeriksa alasannya sebelum alarm berbunyi. Sebuah kapal yang mencurigakan mendekati kita. Oke guys, sebelum gua lanjut ya, Lina ini menyadari ya ada Pesion yang sangat besar yang dihasilkan dari sihir kelas strategis yang baru, yaitu Ocean Blast yang dilepaskan Masaki. Nah, si Lina ini tahu bahwa ini adalah orang baru ya, karena dia belum bisa mengendalikan sepenuhnya dari sihir kelas strategisnya. Nah, yang disebut orang baru ini adalah Masaki ya. Tapi Lina nggak tahu kalau yang pakai itu adalah Masaki. Oke, kita lanjut. Mereka berhasil mendekati batas dalam perairan yang berdekatan tanpa sihir stealth. Mendengar banyak teriakan teknisi, Lina mengalihkan perhatiannya ke laut. Apa yang menyebabkan gelombang itu tadi? Konsentrasi Minoru terganggu oleh gelombang tiba-tiba, gelombang psionik yang berasal dari Ocean Blast-nya Masaki. Dia telah duduk di van yang diparkir 1 km dari rumah sakit Minami di Chofu, menunggu kesempatan sambil mempertahankan sihir siluman Midway melalui Regulus. Sialan. Selain konsentrasinya telah menyebabkan dia kehilangan kendali atas sihir siluman, dia segera mulai mengaktifkan kembali sihirnya, tetapi memutuskan itu tidak ada artinya. Kapal pengangkut seharusnya sudah terdeteksi oleh sistem pengawasan radar dan statosfer, sehingga mustahil untuk bersembunyi lagi. Setelah sistem pelacakan fokus pada objek menjadi mustahil untuk bersembunyi lagi dengan cara menipu pengamat. Gangguan itu seharusnya lebih efektif ketika mereka terdeteksi tepat sebelum serangan daripada dengan serangan yang benar-benar tiba. Minoru meyakinkan dirinya sendiri dengan argumen ini dan sekarang sepenuhnya berfokus pada rumah sakit. Gelombang Pesion yang tiba-tiba mengejutkan parasit di Midway. Letnan Regulus, teriak Vega. Vega bukan satu-satunya yang terkejut dengan sihir siluman yang tiba-tiba dinonaktifkan. Aku minta maaf, aku kehilangan konsentrasi karena gelombang Pesion. Regulus percaya bahwa dialah yang kehilangan konsentrasi. Aku akan mengembalikannya. Regulus baru-baru mencoba mengaktifkan kembali sihir siluman itu. Jangan repot-repot, Letnan, sudah cukup, kata Vega. Kami sudah dekat tujuan, jadi kita tidak perlu lagi penyamaran. Mari kita mulai invasi. Mengikuti perintah Vega, Deneb meninggalkan kabin. Mereka tidak menggunakan pakaian tempur terbang untuk operasi ini, karena para prajurit Stardust yang berubah menjadi parasit memiliki kompatibilitas yang buruk dengan sihir penerbangan. Mereka berencana untuk menggunakan kerajinan pendaratan intern tradisional untuk mencapai pulau ini, dan Deneb telah pergi untuk memimpin persiapan pendaratan mereka. Letnan Spica dan Letnan Regulus bersiap untuk mendukung pendaratan. Siap, meskipun tujuan utama Midway adalah transportasi, itu dilengkapi dengan sejumlah kecil senjata anti pesawat, anti kapal, dan anti kapal selam. Namun kapal itu memiliki banyak bom kecil yang Spica dan Regulus dapat gunakan untuk menyerang dengan bantuan sihir transportasi. Raymond Clark, aku memintamu untuk melindungi kapal jika terjadi serangan. Selesai sebelum pergi untuk mempersiapkan pendaratan dengan Deneb. Pulau Miyaki dibagi menjadi area yang sebelumnya digunakan sebagai penjara untuk penyihir kriminal dan area untuk pembangunan beberapa fasilitas penelitian baru. Daerah pertama terletak di pantai barat, dan yang kedua termasuk pabrik reaktor bintang, berada di pantai timur laut. Sebuah kapal yang mencurigakan mendekati Pulau Miyaki dari timur laut, dan staf fasilitas penelitian dengan cepat menyadari bahwa targetnya adalah pabrik reaktor bintang. Para penyihir regu pertahanan mengambil posisi untuk dapat mengaktifkan sihir perisai kapan saja. Tetapi seolah bereaksi, kapal yang mencurigakan itu menembakkan bom ketika mendekati pantai dari jarak 4 km. Bidikan ini tidak diberikan kecepatan secara fisik
dari sesuatu seperti peluncur granat atau peluncur flaming. Satu demi satu, bunga-bunga ringan bermekaran di udara. Fragmen yang mengenai penghalang sihir tidak memiliki banyak dorongan, tetapi kilatan dari ledakan menurunkan visibilitas para pembela. "Granat ringan," teriak salah satu penyihir pendukung penghalang. Meskipun mereka menentang amunisi ringan, para Guardian mempertahankan penghalang sihir dengan harapan bahwa mungkin ada bom nyata di antara cangkang ringan. Sementara itu, kapal yang mencurigakan terus mendekat, dan 2 kendaraan amfibi terpisah darinya. Gedung administrasi segera mengirim perintah untuk mencegat kendaraan, tetapi tidak ada cukup banyak penyihir untuk membentuk pasukan tempur yang serius. Para penyihir di pulau itu dengan cepat membuang rencana menyerang kapal dengan sihir secara langsung, dan sebagai gantinya menggunakan sihir di atas air. Mereka memproduksi arus pasang surut untuk menciptakan aliran air dari pantai. Mereka menyebabkan ledakan di permukaan air untuk menciptakan gelombang. Kegagalan unit intersepsi itu bukan karena kurangnya kekuatan sihir. Mereka adalah bawahan keluarga Masiba, salah satu cabang sampingan dari keluarga Yosuba, dan bertanggung jawab atas pertahanan dan keamanan ketika pulau itu adalah penjara. Meskipun mereka bukan kerabat darah dari Masiba, mereka cukup kuat untuk menekan penjahat berbahaya dan memegang kekuatan yang wajar sebagai penyihir. Mereka sangat kuat, tetapi parasit lebih kuat. Para penyihir dari unit instrepsi sudah tahu lawan mereka adalah parasit. Pulau Miyaki telah dilengkapi dengan radar eksperimental untuk mendeteksi aktivitas parasit. Pesawat pendaratan mulai membombardir tim intersepsi dengan peluru dan granat ketika mereka semakin dekat. Tim pertahanan tidak dapat mengirim bala bantuan untuk membantu tim intersepsi. Sementara itu, staf gedung administrasi memberitahu rumah utama Yosuba dan meminta instruksi. Gedung administrasi bukan satu-satunya daerah yang mengamati serangan di pulau itu. Lina juga menonton transmisi dari kamera di belakang pasukan pertahanan melalui layar besar di gedung si Eddie. Tiba-tiba dia melepas helmnya yang digunakan untuk mengukur si Eddie dan pergi ke insinyur yang bertanggung jawab atas pengujian tersebut. "Hei, apa?" dia bertanya sedikit terkejut. Kecantikan Lina sebanding dengan Miyuki. Ilmuwan berusia 30 tahun itu menelan lidahnya ketika wanita cantik yang tak tertandingi itu berdiri di depannya dan berbicara. "Selain helm pengukur ini, apakah ada sesuatu yang tahan dengan ledakan?" Lina terbiasa dengan tempat ini dan berbicara dengan santai. "Dan juga, apakah ada pakaian lapis baja yang memungkinkan gerakan?" Lina mengenakan pakaian pelindung saat menguji si Eddie jika sihirnya keluar dari kendali. "Ada. Tapi berapa ukurannya?" Lina bertanya. "Aku pikir itu akan cocok," jawab peneliti. "Seberapa cepat kamu bisa mempersiapkannya?" "Tapi kenapa?" Pertanyaan terakhir tidak datang dari peneliti yang Lina bicarakan sampai sekarang, tetapi dari karyawan yang tampaknya berusia 25 tahun. Kapal ini adalah kapal pengangkut US Navy atau tentara Amerika. Lina mengatakan ini sambil melihat katamaran dari tampilan satelit yang ditampilkan di layar. Oke guys, di sini yang disebut katamaran itu adalah kapal perang ya, yang dinamain katamaran. Oke, kita lanjut lagi. Para penyerang adalah parasit, jadi aku yang harus berurusan dengan mereka. Para peneliti tidak memiliki respon untuk Lina. "Aku bukan serius di sini," kata Lina saat nadanya berubah. "Tapi aku tidak akan diam-diam mengamati kesalahan rekan-rekanku." Meskipun telah diasingkan, dia masih menganggap dirinya sebagai warga negara USNA dan anggota militer USNA. Lina ingin melindungi martabat pasukannya, bukan sebagai serius, tetapi sebagai penyihir tempur biasa. Tatsuya menerima panggilan darurat dari rumah utama saat dia berada di ruang keamanan di lantai Minami. Ini adalah saluran darurat khusus dan bukan saluran telepon biasa. Dan sementara Tatsuya mengetahui keberadaan sistem, ia tidak berharap itu akan digunakan untuk berkomunikasi dengannya. "Tatsuya sama, saya minta maaf, tapi ini hanya akan menjadi panggilan suara." Hanabishi-san langsung ke intinya. Hanabishi Tajima berbicara dengan Tatsuya melalui kabel khusus. Dia memiliki peringkat tertinggi kedua di antara kepala pelayan Yosuba, dan dia adalah ayah dari Hanabishi Hyogo. Salah satu tugasnya termasuk pengelolaan kasus yang melibatkan penggunaan senjata. Ia bekerja untuk menyediakan segala yang diperlukan untuk melakukan pertempuran.
fakta bahwa Hanabishi telah menjalin kontak dikombinasikan dengan situasi saat ini untuk memberi Tatsuya gambaran kasar tentang apa yang terjadi. Apakah Pulau Miyaki diserang? Tatsuya bertanya. Itu benar. Kapal amfibi dikirim dari Midway, kapal pengangkut berkecepatan tinggi milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Berbeda dengan staf Pulau Miyaki, staf utama Yosuba telah dapat menentukan afiliasi kapal dengan bentuknya. Artinya kapal perang tentara digunakan. Tatsuya sedikit heran dengan keterbukaan USNA dalam serangan ini. Itu pemberontakankah? Kelompok pendaratan terdiri dari 22 parasit. Ada juga tanggapan dari 3 parasit di kapal utama. Ada juga tanggapan dari orang-orang biasa. Tetapi mereka dapat diabaikan sebagai kekuatan tempur, lanjut Hanabishi. Orang-orang biasa yang tersisa di kapal angkut hampir pasti adalah kru. Apakah mereka secara sukarela mengambil bagian dari serangan terhadap Jepang? Atau apakah mereka secara membabi buta mengikuti perintah? Tatsuya berpikir ada kemungkinan mereka telah dimanipulasi. Tapi itu bukan masalah utama. Pasukan pertahanan akan gagal kan? Sayangnya 2 orang di kapal dan 2 orang di kapal pengangkut menunjukkan kekuatan yang sebanding dengan kelas pertama dari Stars. Sailed-san mungkin telah mengidentifikasi parasit dari Stars, lanjut Hanabishi. Mereka tidak akan bisa melawan kekuatan seperti itu. Tatsuya segera sampai pada kesimpulan ini. Dia salah dalam berpikir bahwa dia mencegah masuknya bala bantuan Stars ke Jepang. Sepertinya mereka membodohi kita, kata Tatsuya. Tapi dia dengan mudah menekan penyesalan ini seolah-olah itu kegagalan orang lain. Aku akan bergegas ke Pulau Miyaki. Terima kasih, saya akan mengatur staf tambahan untuk melindungi rumah sakit. Baiklah, semoga berhasil. Selesai Hanabishi. Panggilan suara darurat berakhir di sini. Percakapan antara Tatsuya dan Hanabishi telah terjadi melalui perangkat dengan mikrofon dan speaker yang sama, sebagai videophone biasa daripada perangkat komunikasi pribadi. Apakah itu akan baik-baik saja? Yuka yang duduk di sebelah Tatsuya bertanya, apakah detail perlindungan untuk Minami akan baik-baik saja tanpa Tatsuya? Mereka berdua percaya Minoru akan menyerang hari ini. Jadi pertanyaannya itu muncul. Tidak ada yang baik datang dari berbicara tentang apa yang baik dan apa yang buruk, jawab Tatsuya. Aku tidak punya pilihan tentang pergi. Aku tidak bisa membiarkan mereka menghancurkan pabrik Star Reactor. Aku pikir aku tidak perlu mengatakan ini, tapi ini jelas merupakan cara untuk mengalihkan perhatian, jawab Yuka. Aku mengerti itu. Tanpa menunggu argumen Yuka dan tanpa memberinya kesempatan untuk menghentikannya, Tatsuya menunjukkan ke ruang ganti. Begitu dia berubah, dia menuju ke tempat Miyuki yang sedang membantu Minami dengan studinya. Mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Seperti yang terlihat, Tatsuya, Oni-sama, kamu pergi, Miyuki bertanya. Tatsuya mengenakan baju yang dibebaskan, baju tempur, terbang yang dikembangkan oleh Yosuba sebagai pengganti untuk mobil suite Brigade ke-101. Pulau Miyaki diserang oleh parasit dari militer USNA. Ada total 25 musuh, dan di antara mereka ada 4 di tingkat kelas bintang. Pertama, menurut klarifikasi penyihir Stars, pertahanan di sana tidak bisa mengatasinya, bahkan jika Lina bergabung. Jawaban Tatsuya memberikan cukup alasan bagi Miyuki. Aku mengerti Oni-sama, semoga sukses dalam pertempuran, jawab Miyuki tanpa perasaan tersembunyi. Kalian berdua harus kembali ke kamarmu, Tatsuya menginstruksikan mereka. Baik, aku akan mencoba untuk kembali sesegera mungkin. Baik Miyuki dan Minami mengerti mengapa Tatsuya mengatakan itu. Sementara Tatsuya tidak ada, Minoru pasti akan menyerang. Kepergiannya adalah langkah yang direncanakan untuk membawanya pergi dari pertahanan Minami. Tentu saja, Miyuki menjawab dengan tersenyum. Bahkan ketika tahu bahwa Minoru akan menyerang, jangan khawatir Oni-sama, serahkan tempat ini padaku. Tidak ada tanda-tanda kecemasan di mata Miyuki. Oke guys, kita bakal lanjut lagi di chapter ke-6 ya, bagian keduanya. Dia bakal ngebahas tentang pertarungan antara Lina melawan pasukan Stars yang sudah menjadi parasit di Pulau Miyaki ya. Oke, see you next time di chapter ke-6 bagian kedua. Bye bye.